Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersuah untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah atau kutayyib ma la yasa'u atfalul muslimin jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anaknya kaum muslimin jahil atau tidak mengetahui tentangnya. Dan kita sudah sampai di pertanyaan yang ke-11 dari mengajarkan anak tentang fikih, yakni kita sudah masuk tentang bab salat, ya. Dan ini suatu hal yang tentunya sangat penting sekali untuk kita ajarkan kepada anak kita. Karena apa? Karena salat, ya, ini adalah suatu hal yang sangat penting. Karena dia merupakan rukun Islam yang kedua setelah kalimat syahadatain, yang mana apabila seseorang meninggalkan salat, maka Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW menjelaskan bahwa ya al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, yang memisahkan atau yang membedakan kita dengan mereka orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ya, maka dia telah keluar dari Islam, ya. Ini yang menyatakan adalah siapa? Nabi yang mulia alaihi wasallam. Karena itulah para ulama mereka bersepakat orang yang meninggalkan salat karena meyakini salat tidak wajib, maka dia telah kafir, keluar dari Islam ijma'an. Ya. Jadi dia meninggalkan salat dan dia meyakini salat itu tidak wajib. Atau misalnya dia melaksanakan salat tapi dia meyakini salat tidak wajib, maka dia telah kafir. Ya, karena dia telah mengingkari sesuatu yang aksiomatik, ya. Bahkan menjadi rukun Islam yang kedua. Namun siapa yang meninggalkan salat karena malas-malasan atau karena mengabaikan, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas, karena mengabaikan, maka hukumnya tetap kafir. Sebagaimana zahir hadis tadi. Ini di antara pendapat yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun jumhur ulama itu berpendapat bahwa ya selama mereka masih meyakini tentang kewajiban salat kemudian mereka meremehkan atau meninggalkan salat karena bermalas-malasan, maka mereka tidak kafir, tapi dosa mereka lebih besar daripada dosa minum khamr, daripada dosa berzina, daripada dosa merampok atau mencuri, atau dosa-dosa al-kabair yang lainnya, dosa-dosa besar yang lainnya. Dan inilah menunjukkan betapa besarnya salat itu sendiri. Kenapa? Karena salat adalah sarana komunikasi, sarana koneksi antara seorang hamba dengan Allah. Karenanya di antara hadiah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, karunia dan nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah Allah berikan kepada hambanya untuk bisa berkoneksi dengannya, untuk bisa berhubungan dengannya, yaitu dengan salat. Dan apalagi ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya Nabi SAW pernah mengatakan, inna ahadakum idza shalla najallah, atau dalam riwayat yang dikatakan, inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu. Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian ketika dia salat, maka sejatinya dia sedang bermunajat. Bermunajat artinya berbisik-bisik kepada Allah Rabbnya. Dan munajah itu menunjukkan kedekatan, karena tidaklah seseorang bicara berbisik-bisik kecuali dalam kondisi yang dekat, ya.
Nah, karena itulah ya, salat itu adalah suatu hal yang dipenuhi dengan berbagai macam ibadah. Bahkan dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala, salat itu adalah apa namanya? Raudhatul ibadah, yaitu tamannya berbagai macam ibadah. Betapa tidak, bukankah di dalam salat itu ada aktivitas mengagungkan Allah? Ketika kita mengawali salat, kita bertakbir di dalam takbiratul ihram. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ketika kita hendak salat, kita hendak masuk ke dalam suatu aktivitas yang dahsyat, yang besar, yang mana kita akan bersua dengan Rabb kita, yang akan agungkan, yang akan kita besarkan, yang akan kita muliakan. Sehingga dengan kita bertakbir kepada Allah, maka kita menganggap segala sesuatu selain Allah adalah remeh, adalah kecil, adalah hina, ya, karena kita hendak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga ketika salat, kita awali dengan qiyam, dengan berdiri, dan berdirinya kita ketika salat itu adalah ibadah, ya. Dan apalagi ketika qiyamnya kita berzikir menyebut nama Allah, kita membaca kalam Allah, kita membaca Al-Fatihah, dan kita membaca surat-surat yang lain. Kemudian kita membungkukkan separuh tubuh kita, yaitu ruku'. Ya, dan ruku' ini adalah menghinakan diri. Ya, manusia tak akan terhina, bahkan mulia apabila dia menghinakan dirinya di hadapan Allah. Tapi manusia akan benar-benar terhina manakala dia menghinakan dirinya di hadapan manusia atau di hadapan selain Allah. Oleh karenanya orang-orang yang ruku' di hadapan Allah, maka dia adalah orang yang mulia. Orang yang sedang mengagungkan Allah, orang yang sedang membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu dia kembali lagi i'tidal dari ruku', ya. Dan ini adalah uh, kondisi, ya, kondisi asalnya manusia, yaitu mereka berdiri tegak, dan tegaknya mereka adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka Allah karuniakan dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, maka mereka pun menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika i'tidal kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan siapa yang memujinya. Ya Rabbana walakal hamd. Ya Rabb, kami hanya untukmu lah segala bentuk sanjungan dan pujian. Baru kemudian setelah itu kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling tinggi, yaitu kepala kita, jidat kita. Ya, kita tempatkan di tempat yang paling rendah, yaitu sejajar dengan kaki kita. Manakala kita sedang bersujud, dan sujud itu adalah momen yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun mengagungkan Allah, menyebut Allah Maha Tinggi, karena ketika kita meletakkan diri kita di tempat yang paling rendah, disitulah kita semakin semakin membesarkan Allah dan mengagungkan Allah dan meyakinkan diri tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita pun qu'ud, kita duduk, dan kemudian kita salam. Dan kemudian belum lagi kita di dalam salat itu kita membaca berbagai macam zikrullah dan doa-doa, maka sungguh salat adalah taman-taman dari ibadah. Ya. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, ya, ini sebagaimana yang kita dengarkan ketika muazin mengumandangkan azan. Ya, ketika muazin mengajak hayya 'alas shalah, ya, maka ini adalah panggilan yang sepatutnya orang-orang beriman menyambut panggilan tersebut, karena ini panggilan untuk bertemu dengan penciptanya, bersua dengan penciptanya. Dan siapa yang dia mau memenuhi panggilan bertemu dengan penciptanya, maka dia akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Hayya 'alal falah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, Allah memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong bagimu, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu hal yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Nah, dan salat itu jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang dapat menjadikan sebagai penyejuk hati. Bukankah Nabi SAW beliau mengatakan ju'ilat qurratu 'aini shalah, dan dijadikan penyejuk mataku ada pada salat. Oleh karenanya ketika masuk waktu salat, Nabi SAW pada saat memerintahkan Bilal untuk azan, beliau tidak mengatakan ya Bilal,
ya wahai Bilal bangun dan kumandangkan azan. Tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, ya Bilal, ya ya wa'rihna bis salah, ya. Wahai Bilal, berdirilah dan bahagiakanlah kami dengan salat, ya. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah suatu hal yang sangat mendasar dan sangat penting sekali, ya. Dan karena itulah ya, kita wajib untuk membangun koneksi anak kita dengan Allah, di antaranya adalah melalui salat. Dan di antara hikmah ketika Nabi SAW mengajak anak-anak untuk salat ya melalui perantaraan orang tua, Nabi SAW adalah memberikan acuan hendaknya orang tua menyeru anaknya untuk salat di usia 7 tahun. Yamuru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Artinya, di usia di bawah 7 tahun bukan artinya anak dibiarkan dan tidak diajarkan tentang salat, tapi anak diajarkan tentang pondasi-pondasi, yaitu dari pendidikan hati untuk mempersiapkan mereka agar mereka ready, siap untuk salat, ya. Agar mereka siap untuk salat. Nah, baik. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di pertanyaan yang ke-11, ya, penulis mengajak orang tua untuk mengajarkan kepada anak tentang apa itu pengertian salat. Ya, maka jawabannya salat adalah beribadah kepada Allah. Karena ya, apa yang Allah perintahkan, ya khususnya Allah sudah wahyukan ya hal ini kepada para nabi dan para rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala ya seru agar manusia itu mereka mendekat kepada Allah di antaranya dengan salat, maka salat itu adalah ibadah. Makanya salat adalah beribadah kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan yang khusus. Artinya perkataan dan perbuatan yang ada di dalam salat itu khusus, yang sudah tertentu spesifik. Karenanya tidak bisa orang yang cuma sekedar sujud-sujud atau rukuk-rukuk atau membungkuk-bungkukkan badan itu dikatakan salat. Kenapa? Karena salat adalah sesuatu yang sudah khusus ya. Dan kita tidak bisa salat kecuali kita harus mengikuti tuntunan Nabi SAW. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karenanya siapa yang salat meskipun dia ikhlas tapi tidak mengikuti tata cara Nabi, maka percuma. Sia-sia. Tidaklah dianggap menjadi ibadah ya, dan amalnya tertolak. Kenapa? Karena dia membangun amalnya tanpa ilmu. Dan Nabi SAW mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada keterangannya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Nah, oleh karenanya, salat itu adalah suatu bentuk ritual ibadah kepada Allah. Artinya kepada Allah berarti harus ikhlas dengan perkataan dan perbuatan khusus ya, berarti harus ada ilmunya, harus mencontoh Rasulullah SAW yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Berarti harus ada urutannya. Karenanya siapa yang sholat tidak mengikuti tata cara, tidak mengikuti urutan, tidak mengikuti kaifiat ya dari Rasulullah SAW, maka sejatinya sholatnya adalah sholat yang batil, sholat yang tidak sah, sholat yang tidak berguna. Nah, itu makna istilah. Nah, adapun kalau kita perhatikan kata as-salah secara bahasa, ya kita mungkin seringkali mendengarkan kata silah atau silaturahim misalnya, yaitu menjalin tali kekerabatan. Karena sejatinya ini punya akar kata yang sama. Memang makna salat itu secara bahasa, ya asalnya maknanya doa atau doa. Ya as-salatu hiya doa. Salat itu adalah doa. Ya. Dan memang kenyataannya demikian, karena ketika kita salat itu termasuk ya ad-du'a ul ibadah. Doa ibadah. Karena doa itu ada dua macam ya. Ad-du'a al-mas'alah, doa permohonan, dan ad-du'a ul ibadah, dan doa ibadah. Jadi ketika seseorang misalnya salat atau berpuasa ya, atau yang semisalnya, maka sejatinya dia sedang salat. Ya, dia sedang beribadah ya. Kenapa? Karena ya salatnya dia atau doanya dia adalah doa ibadah ya. Sebab di dalam salat itu ada aktivitas doa. Ya, baik itu ketika qiyam, ketika ruku, ketika sujud, ketika karena di dalamnya ada zikir, ada tasbih. Ya. Nah, misalnya contoh nih, ketika seseorang berdiri setelah takbiratul ihram,
ya, maka dia membaca surat Al-Fatihah. Di dalam sebuah hadis qudsi, ya, hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah Azza wa Jalla. Ya, ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini, ya wali 'abdi ma sa'ala." Aku telah membagi ya salat ini menjadi dua antara aku dan hambaku, ya. Dan bagi hambaku adalah apa yang ia pinta. Fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba dia berkata, ya alhamdulillahi rabbil alamin, ya segala sanjungan pujian adalah bagi milik Allah, yaitu suratul Fatihah. Maka qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, ya, nah hamadani abdun. Ya hambaku telah memujiku, hambaku telah menyanjungku ketika seseorang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa idza qala, apabila orang itu berkata ar-rahmanir rahim, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang, qala Allah Ta'ala, maka Allah merespon, ya asna alayya abdi, ya hambaku telah memujiku, hambaku telah memuji aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku berkata maliki yaumiddin, yang merajai atau menguasai hari pembalasan, qala, maka Allah menjawab, apa namanya? Majadani abdi, ya hambaku telah memuliakan aku. Wa idza qala, apabila hamba berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon, ya kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Qala, maka Allah mengatakan, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'alah. Ini adalah, ya, antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku adalah apa yang ia minta. Ya, faida qal, ya, dan jika orang yang salat itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, maka Allah menjawab, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah bagi hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Dengan kata lain, bahwasanya ketika seseorang salat, dia sedang meminta kepada Allah. Dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salat itu asal maknanya adalah doa, ya. Dan di dalam salat itulah yang sebagaimana tadi disebutkan ada taman-taman ibadah. Karena sejatinya kita nggak bisa lepas dari doa manakala kita sedang berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, ya, qu'ud, duduk, atau yang lainnya. Lalu kemudian juga di antara makna as-salah adalah al-barakah wal khair, yaitu keberkahan dan kebaikan, ya. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan tentang salat, ya, maka di antara maknanya salat itu adalah keberkahan dan kebaikan. Juga di antara makna salat adalah al-maghfirah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karena itulah ketika seseorang, ya, dia melakukan salat, maka sejatinya di dalam salatnya itu, ya, apabila, ya, maksuduha nailul ghufran, ya, tujuannya adalah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan tersebut. Dan juga salat itu bermakna rahmah wa sana, kasih sayang dan pujian, ya. Karena ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya, salawat itu punya kata sama dengan salat. Ya, wahai orang-orang yang beriman, oleh karena itulah, ya, ucapkanlah salam, ya, apa namanya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata para ulama, makna salawatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi adalah apa? Rahmatuhu lahu, yaitu rahmatnya Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa thana'uhu alaihi, dan pujian, ya, kepadanya, ya. Nah, oleh karena itu salat itu, ya, tidak keluar dari yang namanya rahmah wa thana'. Dan salat juga bermakna ta'zim, yaitu pengagungan. Karena kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan perintah Allah dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan juga, ya, salat itu yaitu dikatakan, ya, sumiyat bihadza li'annaha silatul 'abd, ya, bi rabbih. Dikatakan salat karena salat ini adalah hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, koneksi seorang hamba dengan
Rabbnya, ya. Dan dikatakan ya, wali annal 'abda yatrukuha yasilu ilan nar. Karena hamba apabila meninggalkan untuk berhubungan atau salat, ya, meninggalkan salat, yaitu membangun hubungannya dengan Allah, maka dia akan menuju kepada neraka. Ya, wa wa bi fi'liha yasilu ila rahmati rabbih subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia mengerjakan salat, maka itu akan menghantarkannya kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, oleh karena itulah saking pentingnya salat ini, ya sebagaimana tadi yang kita sebutkan bahwa Nabi SAW sampai mengatakan al-ahdu bainana wa bainahumus shalah. Yang membedakan kita dengan mereka adalah salat. Ya faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Demikian pula kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau mengatakan man tarakas salata fala dinalah. Siapa yang meninggalkan salat maka sejatinya dia tidak memiliki tuntunan agama. Ya. Nah, kemudian apa hukum salat? Ya, maka hukum salat itu adalah fardu ain bagi setiap muslim, bukan fardu kifayah. Ya, jadi dia bukan adalah fardu ain. Artinya fardu ain adalah wajib bagi spesifik ya kaum muslimin. Apabila dia telah memenuhi syarat, nanti kita sebutkan syarat-syaratnya, maka dia wajib untuk melaksanakan salat. Apabila dia tidak melaksanakan salat, maka dia jatuh kepada kemaksiatan yang besar, bahkan bisa jatuh kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya salat ya hukum salat maktubah, salat 5 waktu itu adalah fardu bagi setiap muslim. Tidak boleh ditinggalkan. Meskipun dia sakit, enggak boleh ditinggalkan. Ya Allah memberikan keringanan, tapi Allah tidak memberikan orang-orang itu kesempatan untuk meninggalkan salat. Kenapa? Karena salat itu adalah bagian tak terpisahkan seorang hamba untuk bisa membangun koneksi dengan Rabb-Nya. Ya. Karena inilah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak biarkan hamba-hambanya ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ya membiarkan hamba-hambanya ya jauh darinya kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kepada hambanya untuk bisa mendekat kepadanya, yaitu dengan salat. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-13. Ada berapa salat yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim dalam sehari semalam dan berapa rakaatnya? Nah, ini juga penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Dan ini memang suatu hal yang mungkin ya kelihatannya harus dihafalkan. Ya, meskipun nanti dia kelak akan ngerti ya, akan paham ya dengan sendirinya. Kenapa? Karena ini suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan dia. Yaitu salat fajar, salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, dan salat isya 4 rakaat. Ini suatu hal yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Bahkan ini juga poin penting ya kita mengajarkan kepada anak-anak usia dini, yaitu juga kemampuan untuk berhitung, ya logika matematikanya. Ya, dan juga mereka harus bisa membedakan rakaat salat. Baru kemudian apa syarat-syarat salat? Ya, di antara syarat salat yang harus diketahui oleh setiap muslim adalah yang pertama, ya, orang yang salatnya diterima dan menjadi syarat ya adalah dia harus seorang muslimah, seorang Islam, ya muslim atau muslimah. Karenanya tidak sah orang yang tidak beriman kepada Allah kemudian dia salat. Gak sah orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah dan juga kepada rukun-rukun iman, maka imannya tidaklah sah ya. Kenapa? Karena dia bukanlah seorang muslim apabila tidak membangun keimanannya. Lalu kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah dia harus orang yang akil, orang yang berakal. Artinya dia punya akal yang sehat. Akal itu fungsinya adalah untuk bisa bernalar dan memahami sesuatu. Akal itu di antara fungsinya adalah untuk mengklasifikasikan dan membeda-bedakan sesuatu. Akal itu ya di antara fungsinya adalah agar kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Tapi akal kita tidak akan bisa benar melainkan apabila kita isi dengan nutrisi, dan nutrisi terbaiknya adalah Quran dan Sunnah. Ya. Nah, oleh karenanya anak-anak kecil yang masih belum sempurna akalnya, maka salatnya itu belum sah sebenarnya. Tapi baiknya Allah Subhanahu wa taala meskipun salatnya belum sah,
Allah tetap mencatat amal tersebut sebagai amal kebaikan bagi anak tersebut dan bagi orang tuanya, apabila orang tuanya yang mengajarkan atau menginspirasi anak tersebut. Demikian pula orang yang pingsan, orang yang siuman, ya, orang yang ketiduran, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Ya, kecuali orang yang tidur maka dia dibangunkan. Ya, nah, kenapa? Karena orang yang lagi tidur akalnya tidak hadir. Demikian pula orang yang lagi, mohon maaf, gila juga akalnya tidak hadir. Ya, dan yang hadir, ya, yang hadir akalnya, maka itulah orang-orang yang yang diterima sholatnya. Kemudian yang ketiga, dia hendaknya harus sudah bisa tamyiz atau sudah bisa mumayyiz. Ya, asalnya usia mumayyiz itu usia di mana anak sudah memiliki kemampuan kognisi yang baik, sudah mampu memilah-milah antara yang benar salah, sudah bisa memahami konsep sebab akibat dan dampak dari suatu perbuatan, ya. Dan ini biasanya anak-anak usia mumayyiz itu masuk di usia 7 tahun. Biasanya demikian. Karena yang Nabi SAW memerintahkan muru auladakum bisalah wa hum abna'u saban, ya. Perintahkanlah anakmu salat di usia 7 tahun. Jadi syaratnya dia harus apa? Harus mumayyiz atau tamyiz, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah niat. Dan niat itu mahalluha fil qalbi. Jadi tempatnya berada di dalam hati, ya. Itu asalnya niat, ya. Jadi seseorang yang datang ke masjid untuk sholat, maka dia harus sudah tahu nih dia akan sholat apa, dan harus terbetik di dalam dirinya niatnya dia untuk sholat apa. Ya, niat sholat tidak perlu ditalafulkan, ya, tidak perlu ditalafutkan, tidak perlu diucapkan, ya. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Karenanya cukup kita berniat di dalam hati, maka itu sudah memadai. Kemudian juga syaratnya sholat adalah harus masuk waktu sholat. Harus masuk waktu sholat. Karena apabila tidak masuk waktu sholat, maka tidak sah. Karena sholat itu harus dilakukan di waktunya. Maka ini menjadi syarat. Ya, kemudian yang keenam adalah hendaknya dia mensucikan apabila ada hadas, ya. Jadi dia apabila dalam kondisi hadas, maka harus dihilangkan. Ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dihilangkan dengan berwudu, hadas besar dihilangkan dengan, ya, mandi janabat, ya. Nah, kemudian bersuci dari najis. Kalau hadas ini adalah kotoran yang tidak kelihatan, maka najis adalah kotoran yang hissi yang kelihatan, ya. Mungkin ada kotoran kucing atau mungkin ada kotoran-kotoran yang lainnya, ya. Baik itu di rumah atau yang terkena pakaian kita. Maka syaratnya sholat, dia harus menghilangkan semua najis-najis yang ada. Kemudian yang ke-8 adalah dia harus menutupi auratnya. Nah, berarti di sini kita sudah mengajarkan kepada anak kita, baik laki-laki atau perempuan, batasan aurat masing-masing. Ya, batasan aurat masing-masing. Ya, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang muslim, ya, ketika dia sholat, maka diperintahkan untuk menutupi aurat, ya. Juga demikian halnya dengan wanita. Dan ketika Nabi memerintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun, berarti ini secara tidak langsung juga mengajarkan anak-anak untuk mulai melatih menutupi auratnya dan tidak menampakkan aurat itu di kalangan lainnya. Ya. Nah, kemudian yang ke-9 adalah menghadap kiblat. Karena apabila seseorang dia tidak menghadap kiblat sholatnya dan dia tahu dan dia sadar, maka sholatnya tidak sah. Dan apabila dia tahu dan dia sadar dan terus dia benarkan, berarti dia mengajak kepada kesesatan. Ya. Jadi sholat haruslah menghadap kiblat, ya. Nah, jadi seseorang ketika sholat maka dia harus tahu, ya, arah kiblatnya. Dia harus tahu dia berusaha untuk mencari tahu. Karena sholat itu diupayakan harus menghadap kiblat, ya. Setelah dia beristihad, dia mencari tahu, berusaha, ya, maka selebihnya serahkan kepada Allah. Taruhlah kalau seandainya keliru atau salah, maka itu tidaklah mengapa dan tidak masalah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk mencari dan mencocoki kebenaran. Ya. Nah, ini syarat-syarat sholat. Dikatakan syarat sholat, berarti ini sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka bisa menyebabkan sholatnya menjadi batal.
salat seseorang bisa menjadi batal, ya, apabila dia tidak menghadap kiblat, ya. Ya, atau juga tidak memenuhi syarat-syarat salat, ya. Nah, kemudian apa rukun-rukun salat? Kalau ada yang bertanya, apa bedanya rukun dengan syarat? Ya, syarat dan rukun sama-sama apabila tidak dipenuhi menyebabkan salat menjadi tidak sah atau salatnya menjadi batil atau batal, ya. Itu kesamaannya. Adapun perbedaannya, syarat itu adalah suatu amaliyah yang seringkali berada di luar dari amalan itu sendiri. Ya, sementara rukun itu adalah suatu amalan yang harus dikerjakan, apabila tidak dikerjakan bisa menyebabkan, ya, apa namanya? eh salatnya menjadi invalid atau tidak sah, ya. Ya, jadi jika dia tidak menghadap ke arah kiblat, ya, contohnya ini adalah syarat, maka salatnya tidak sah. Nah, tapi bedanya kalau rukun, rukun itu yang amal-amal yang membatalkan itu adalah termasuk dari rentetan ibadah itu sendiri. Sementara kalau syarat itu di luar dari rentetan ibadah itu sendiri. Ya. Nah, kita bisa lihat nih rukun salat. Ya, disebutkan oleh Syekh ada 14. Ya, yaitu yang pertama adalah berdiri saat salat fardu sesuai kemampuan. Ya, berdiri saat salat fardu sesuai dengan kemampuan. Artinya, Nabi SAW menunjukkan ketika salat fardu, Nabi itu selalu berdiri, kecuali salat sunnah. Nabi pernah duduk salatnya. Ya. Oleh karena yang berdiri saat salat fardu itu haruslah dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Ya, apabila dia tidak mampu, misalnya sakit, maka dia boleh duduk. Kalau duduk nggak bisa, dia boleh berbaring. Ya, namun apabila seseorang itu dia sehat-sehat saja, ya, namun dia tidak berdiri di dalam melakukan sholat fardu, maka ini bisa menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah. Ya, kecuali apabila memang dia sakit atau ada hajat atau ada kondisi-kondisi yang mengharuskan dia berdiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, ya, sembari mengangkat tangan ke arah cuping telinga. Maka ini juga termasuk rukun. Artinya seseorang apabila dia sholat tidak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang ketiga membaca suratul Fatihah. Ya. Nah, oleh karenanya Nabi SAW beliau pernah mengatakan, ya, la salata liman la apa namanya? Fatihah. Fatihah lah, ya. Tidaklah dikatakan sudah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Karenanya suratul Fatihah yang merupakan rukun salat apabila tidak dibaca, ya, maka salatnya itu tidak sah. Karena ini menjadi rukun di dalam salat. Kemudian yang keempat, ya, rukun salatnya yang keempat adalah ruku, yaitu mengulurkan punggung hingga rata dan menghadapkan wajah ke arah depan. Jadi ruku. Seseorang yang salat dia tidak melakukan ruku, maka salatnya juga tidak sah. Ya, misalnya dia dari berdiri langsung dia sujud tanpa ruku, ya, maka salatnya menjadi tidak sah. Kemudian yang kelima adalah bangkit dari ruku, yaitu ketika i'tidal. Artinya seseorang, ya, ketika dia sholat setelah dia ruku membungkukkan tubuhnya, maka hendaknya dia bangkit dari ruku. Ya, kemudian berdiri i'tidal. Ya, siapa yang tidak i'tidal juga sama, maka sholatnya juga tidak sah. Ya, jika dia lupa maka dia harus lengkapi. Kemudian sujud yang ketujuh, yaitu dengan menempelkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut dan ruas jari-jari, ya, ke tempat sujud, ya. Jadi oleh karenanya ketika sujud, ya, hendaknya berusaha untuk menempelkan 7 anggota tubuhnya. Dan tidak masalah apabila ada kain yang menghalangi sebenarnya. Kayak contohnya misalnya pakai pakai surban atau pakai kopiah, lalu kemudian menutupi sebagian otaknya, sebagian kepalanya, ya. Nah, jadi
sujud ya, apa namanya? Dia harus menempelkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ruas jari kaki ke tempat sujud. Dan sekali lagi tidak mengapa ketika itu ada alasnya, ya. Karena kita tahu ya ketika kita sholat laki dan perempuan maka lutut kita tidak langsung menempel. Karena kenapa harus ditutupi dengan kain? Ya, sebab itu menjadi aurat. Juga demikian, ya boleh seseorang mengenakan alas kaki, baik itu kaos kaki, sandal atau sepatu ketika sholat. Ya, dan juga boleh seseorang dia mengenakan sarung tangan ya apabila jika itu memang ada hajat ya seperti di tempat dingin misalnya ya. Ya, juga bahkan boleh dalam kondisi-kondisi seseorang boleh pakai masker ya. Nah, oleh karenanya dia berupaya untuk menempelkan semua anggota anggota tubuh yang disebutkan tadi ya meskipun ada alasnya. Ya, maka itu tidaklah mengapa menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian baru bangun dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud dan disunahkan untuk duduk iftirash. Duduk iftirash yaitu menduduki kaki kiri dan menegakkan ya telapak kaki kanan. Kemudian mengarahkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Itu namanya duduk iftirash. Ya, duduk iftirash. Yaitu kaki kiri diduduki dan kaki kanan itu ditegakkan. Ya. Dan kemudian jari-jari kaki itu diarahkan ke arah kiblat. Ya, semampunya. Itu sunnah. Kemudian tumak ninah termasuk rukun. Ya. Artinya harus tenang ketika sholat. Jadi di dalam setiap bagian dari rukun sholat itu harus ada tumak ninah. Harus diam sejenak. Sampai tulang-tulang sendinya menjadi kembali ke tempat semula. Ya, ketika dia ruku, ketika dia sujud. Jadi oleh karena itu tidak boleh seseorang itu sholat ya cepat-cepatan seperti ya ayam yang sedang makan ya atau itu disebut dengan sarik ya, pencuri. Kemudian tasyahud ya dengan membaca tahiyat, kemudian duduk tasyahud dan kemudian melakukan salam dua kali. Itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ya assalamualaikum warahmatullah. Kemudian melakukan ini secara tartib. Tartib artinya secara berurutan. Karena apabila seseorang melakukan sholat tidak secara berurutan maka tidak sah sholatnya. Ya misalnya orang langsung sujud tanpa ruku, ya, dan dia lakukan dengan sengaja maka batal sholatnya. Tapi kalau ia lupa, kemudian dia ingat dia harus kembali melakukan ruku dan kemudian dia melakukan sujud sahwi. Ya, itu adalah rukun-rukun sholat. Nah, kita lanjutkan sedikit. Lalu apa wajibat sholat? Ya wajibat sholat yaitu kewajiban-kewajiban sholat. Kewajiban sholat ya itu adalah suatu hal yang hendaknya dikerjakan. Tapi apabila ditinggalkan tidak sampai menyebabkan sholatnya menjadi batil atau menjadi batal. Ya. Nah, tapi ini hukumnya adalah wajib. Kalau wajib hendaknya dikerjakan. Ya, siapa yang meninggalkannya dengan sengaja maka dikhawatirkan dia jatuh kepada perbuatan pelanggaran dan mengandung kemaksiatan. Ya. Kenapa kau dikatakan mengandung kemaksiatan? Karena dia tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi, di antaranya berupa kewajiban-kewajiban, bagian dari kewajiban-kewajiban di dalam ritual salatnya. Wajibat salat ada 8, yaitu takbir-takbir selain takbiratul ihram. Ya, namanya takbir intikal, takbir perpindahan. Seperti misalnya ketika kita salat, yang pertama takbiratul ihram, kemudian ketika kita rukuk kita takbir, kemudian ketika sujud kita takbir, dan seterusnya itu namanya takbir intikal. Ya. Maka ini adalah hukumnya wajib sebenarnya. Ya. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Baik itu sebagai imam ataupun ketika dia sholat sendirian. Artinya ketika menjadi imam hendaknya dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau ketika dia sholat sendirian dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun makmum dia cukup mengucapkan Rabbana walakal ham. Ya. Rabbana walakal ham. Kemudian ketika ruku hendaknya dia bertasbih, ya subhana rabbiyal azim. Setidaknya sekali, makanya itu wajib. Yang sekali itu wajib. Kemudian ketika sujud dia mengucapkan ya subhana rabbiyal a'la. Ini bacaan yang paling pendek dan minimal sekali ketika sujud. Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud, misalnya dia belum hafal apa yang dibaca, maka dia cukup membaca Rabbighfirli. Ya, maka itu sudah cukup. Ya, kemudian baru dia tasyahud awal, ya.
dan duduk tasyahud awal, ya maka ini juga termasuk wajibat salat. Kemudian apa sunnah-sunnah salat, ya? Nah, sunnah-sunnah salat itu ada 11. Ya, dan ini hampir semuanya dalam bentuk ucapan. Ada 11. Yang pertama adalah ucapan setelah takbiratul ihram. Ya, setelah takbiratul ihram kita dianjurkan untuk membaca istiftah atau iftitah, ya. Dan ini banyak variannya karena ini termasuk khilaf tanawu, ya. Khilaf yang variatif. Di antaranya disebutkan oleh penulis setelah takbiratul ihram hendaknya membaca apa namanya? Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, aku ba wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka. Ya, sungguh maha tinggi apa kekayaan dan kebesaranmu. La ilaha illa ghairuka, tidak ada sesembahan yang hak kecuali dirimu. Ya. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Ya, itu juga termasuk sunnah. Sunnah-sunnah takbiratul ihram. Kemudian ya mengucapkan ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi terutama ketika sebelum membaca Al-Qur'an. Ya, tapi tidak dilantangkan bacaannya atau tidak dikeraskan. Jadi ketika sebelum baca Al-Fatihah hendaknya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian dia baca. Ya, ta'awudz ini hukumnya sunnah. Ya. Kemudian mengucapkan basmalah itu juga sunnah. Amin juga sunnah. Artinya apabila dia tidak mengucapkan amin maka tidak mencederai salatnya. Hanya saja dia tidak melakukan sunnah. Ibaratnya orang meninggalkan sunnah-sunnah ketika salat ya seperti orang yang menanam tanaman, ya, maka tanamannya itu tidak banyak buahnya, ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan sunnah. Lalu mengucapkan amin hendaknya bersamaan dengan imam, ya. Karena itu memiliki fadilah, keutamaan. Ya, orang yang sholat berjamaah, ya. Kemudian dia mengaminkan dan takminnya adalah sama dengan aminnya imam, maka malaikat pun akan juga turut mengaminkan. Kemudian membaca surat lain selain Al-Fatihah, itu juga tidak wajib. Ya, hukumnya sunnah, artinya setelah Al-Fatihah waladhdallin kemudian boleh tidur atau boleh melakukan aktivitas yang lainnya, ya. Afwan ya, kok enggak, eh, maksud saya jadi bukan boleh tidur ya. Jadi maksud saya adalah setelah dia membaca surat Al-Fatihah dia boleh langsung melakukan gerakan yang lainnya, ya. Afwan. Kalau tidur ketika sholat dapat apa namanya membatalkan sholat, ya. Nah, jadi setelah dia membaca surat Al-Fatihah maka dia boleh ya langsung rukuk misalnya, atau dia uh, apa namanya boleh untuk tidak membaca surat yang lain karena hukumnya sunnah. Jadi membaca surat selain surat Al-Fatihah adalah hukumnya sunnah. Lalu kemudian ya juga disunahkan, dianjurkan untuk membaca dengan bacaan yang keras bagi imam di salat-salat jahriyah seperti di maghrib, isya dan subuh, ya. Hendaknya dia baca dengan suara yang bisa didengarkan, ya. Tegak dan jari-jari kaki itu menghadap ke arah kiblat, itu duduk iftirash, ya. Adapun duduk tawarruk saat tasyahud akhir adalah ya telapak kaki kiri itu dilewatkan di betis, ya, betis bawah dari kaki kanan, dan kaki kanan posisi tegak, ya, sembari jari-jari diarahkan ke arah kiblat, kemudian kita duduk di atas, mohon maaf ya, bokong kiri, itu duduk tawarruk. Kemudian ada juga dianjurkan duduk namanya duduk apa ik'a, ya. Duduk ik'a adalah ketika kedua kaki kita ya sama-sama kita tegakkan. Jadi jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian di antara sunnah gerakan juga adalah meletakkan kedua tangan di atas paha dalam keadaan membentang dan merapatkan jari jemari saat duduk di antara dua sujud. Ya. Jadi ketika kita duduk kita letakkan di atas paha dalam keadaan membentang, ya. Jadi artinya
tangan kita ini tidak kita sempitkan ya, dan kemudian kita merapatkan jari jemari saat duduk di antara dua sujud. Nah, juga demikian saat tasyahud. Hanya saja tangan kanan mengepal antara kelingking dan jari manis. Lalu ibu jari dan jari tengah membentuk seperti lingkaran, ya. Membentuk seperti lingkaran, sementara jari telunjuk berisyarat saat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan oleh penulis. Kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam. Ya. Baik, kemudian yang terakhir, ya apa pembatal salat ya, sebelum nanti di pertemuan berikutnya kita belajar tentang bagaimana tata cara salatnya. Ya. Nah, apa saja yang membatalkan salat? Yang membatalkan salat yang pertama adalah apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun atau salah satu syarat salat. Contoh syarat salat tadi adalah menghadap kiblat. Apabila seseorang tidak menghadap kiblat, tidak sah salatnya. Contoh syarat salat tadi adalah harus suci, ya, dari najis dan dari hadas besar dan hadas kecil. Karena yang siapa salat tidak berwudu, ya, artinya dia tidak dalam kondisi suci dari hadas kecil, maka salatnya nggak sah. Atau dalam kondisi ya junub, ya itu malah lebih parah lagi. Atau kondisi haid dan nifas, nggak boleh salat, ya. Atau dalam kondisi misalnya uh, badannya dipenuhi dengan najis, maka dia harus bersihkan dulu najisnya, ya. Atau dia tidak menutupi auratnya, ya. Atau misalnya dia meninggalkan rukun, dia tidak membaca suratul Fatihah, atau dia tidak bertakbiratul ihram, atau dia tidak tumakninah, maka salatnya tidak sah dan salatnya menjadi batal. Dan kemudian yang kedua yang membatalkan salat adalah berbicara dengan sengaja. Ya, maka perlu digarisbawahi dengan kata dengan sengaja. Kalau misalnya dia tidak sengaja, misalnya dia merespon, ya hanya respon saja, refleks. Misalnya ada orang manggil ya, Ahmad, kemudian dia menjawab, iya, labbaik ya misalnya, dan dalam kondisi dia nggak sadar dan itu hanya spontan saja, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Ya. Tapi kalau dia sengaja, bahkan dia ngobrol, maka sholatnya batal. Kemudian makan dan minum di tengah sholat. Ya. Misalnya lagi sholat, kemudian dia merasa haus, kemudian dia minum, ya misalnya ada botol minum yang dekat, lalu dia minum di tengah-tengah sholat, maka sholatnya batal. Ya, atau dia makan di tengah-tengah sholat. Atau banyak bergerak terus-terusan. Kalau sedikit bergerak, itu ya pendapat yang lebih tepat adalah ma'dzur. Misalnya ya dia digigit nyamuk, kemudian dia garuk ya, atau handphonenya berbunyi ya, dan itu dapat mengganggu, kemudian dia bergerak untuk megang handphonenya dan dia matikan handphonenya ya, maka ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia banyak bergerak tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan dan dia lakukan terus-terusan, misalnya dia goyang kanan, goyang kiri, maju mundur, angkat kaki ya, atau dia lompat-lompat dan lain sebagainya, tanpa ada urusannya, tanpa ada hajatnya, maka sholatnya batal, tidak sah. Nah, itulah pembatal-pembatal sholat. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita baru akan membaca bagaimana sifat sholat yang diterangkan oleh penulis ya. Dan kalau kita bicara tentang sifat sholat, maka tentunya ini akan kembali kepada fikih yang dipegang oleh penulis. Dan itu sangat mungkin terjadi adanya khilaf ataupun perbedaan pendapat. Dan kita sebagai muslim ya, pada saat kita melihat adanya perbedaan atau khilaf, maka ya kita tidak menjadikan khilaf itu sebagai dalil ya. Tapi kita mencari dalil untuk berusaha meminimalisir adanya khilaf. Ya meskipun khilaf itu akan tetap selalu ada. Oleh karenanya ya meskipun itu khilaf, maka tetap kita berusaha untuk mencari tahu dalilnya. Ya kita tetap berusaha untuk mencari tahu mana dalilnya dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan ya memberikan hidayah kepada kita atau bimbingan kepada kita. Ya. Agar kita bisa berpegang dengan pendapat yang lebih kuat. Ada pertanyaan, kapan usia yang tepat untuk membawa anak sholat? Ya kalau Nabi mengatakan muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in, perintahkanlah anakmu sholat di usia 7 tahun, maka sebenarnya anak ready, siap untuk sholat dengan baik, dengan benar, ya, itu di usia 7 tahun. Ya. Nah, tapi kita boleh memperkenalkan dengan cara kita ya memperlihatkan, mencontohkan, itu boleh. Ya.
Karena anak saya laki-laki 3 tahun selalu ingin ikut jika suami pergi ke masjid dan sampai di masjid malah main. Nah, jadi sebenarnya ya selama anak-anak itu dibawa ke masjid, asalkan dia tidak ya pertama mengotori masjid, yang kedua tidak mengganggu orang yang sedang sholat meskipun dia bermain, asalkan mainnya tidak teriak-teriak, tidak banyak bergerak atau mengganggu orang lain, maka tidak masalah. Ya, sembari kita jelaskan adab ketika sholat di masjid. Ya, nah, tapi apabila anak ini ya potensinya besar untuk mengotori masjid, misalnya dia ngompol, ya, atau misalnya ya dia suka teriak-teriak dan dia mungkin akan mengganggu jamaah ketika lagi beribadah, maka jangan dibawa dulu ke masjid. Nah, jadi di sini kita perlu melihat kondisi anak ya, karena tiap anak itu kondisinya tidak sama. Dan tugas orang tua adalah berusaha untuk memprepare dan mempersiapkan. Jadi apabila anak itu taruhlah usianya 3 tahun, 4 tahun, ya 5 tahun, ya lalu kemudian dia sudah bisa diajak bekerja sama, bisa diajak berkomitmen, bisa diajak bersepakat oleh orang tuanya, kamu abi ajak ke masjid, tapi kamu nggak boleh ganggu orang ya, kamu nggak boleh teriak-teriak ya, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya silakan dia anak ini di masjid dia duduk di sudut misalnya, dia bermain karena ketika dia berada di masjid ya meskipun dia tidak sholat, dia tetap menyaksikan ya suatu amalan yang istimewa dan mudah-mudahan itu dapat memberikan manfaat buat si anak tadi. Tapi kalau misalnya dia di masjid dia mengganggu orang lain, maka jangan dibawa ke masjid ya. Ya karena apa? Karena bisa dosa, bukan anaknya yang dosa karena dia masih kondisi tidak berdosa. Yang berdosa adalah kita sebagai orang tuanya ketika membawa mereka ke masjid dan mengganggu orang lain, akhirnya orang yang terganggu dia mungkin merasa jengkel dan lain sebagainya. Ini anak siapa ya? Mungkin gitu ya. Ya, jadi mungkin dia akan kesal kepada orang tuanya. Ya, sehingga akhirnya bisa menyebabkan orang tuanya yang berdosa. Karena menyebabkan ibadah seseorang menjadi tidak khusyuk, tidak fokus, ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Bagaimana ayah berperan terhadap anak perempuan ketika sudah memasuki masa balik? Ya sangat besar perannya. Bahkan kalau bisa ayah dekat dengan anak perempuannya, terutama ketika anak sudah memasuki usia balik. Sebab anak perempuan itu butuh dengan sosok laki-laki. Dan hendaknya sosok laki-laki yang menjadi cinta pertamanya adalah ayahnya. Karena wanita itu ibaratnya ya mereka memiliki tangki perhatian, tangki kasih sayang yang harus diisi. Dan yang mengisi hendaknya ayahnya. Apabila itu kosong tangki perhatian dan tangki kasih sayangnya, maka dikhawatirkan dia akan mencari ya orang-orang atau laki-laki lain untuk mengisi tangkinya tadi. Dan bisa jadi laki-laki lain yang akan mengisi tangkinya adalah orang-orang buruk, orang-orang jahat, dan bisa jadi yang diisi adalah keburukan-keburukan. Bukanlah air yang bersih yang diisi yang bisa memberikan manfaat, namun yang diisi bisa jadi racun atau khamr, ya. Sehingga anak kita menjadi rusak, ya. Oleh karenanya ayah sangat berperan penting di dalam menjaga fitrah ya anak-anak perempuannya, di dalam menjaga sifat-sifat kewanitaan ya, sifat apa namanya unutha atau sifat feminitas ya seorang wanita ya. Dan wanita siapapun apalagi anak-anak dia butuh dengan sosok ayahnya, butuh sosok laki-laki ya, karena dengan keberadaan laki-laki itulah dia akan mendapatkan uh, apa ya namanya kondisi yang secure, yang tenang, yang nyaman, dan itu akan membangun kepercayaan dirinya dan akan membangun karakter dan kepribadiannya sehingga dia menjadi sosok wanita yang tangguh, yang kuat, tidak mudah digoda, tidak mudah digombal-gombalin, ya, sehingga akhirnya ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang buruk, yang punya niat jelek, maka Allah memberikan kemampuan kepada anak perempuan tersebut untuk bisa ya uh, melawan daripada godaan-godaan atau gombalan-gombalan tersebut. Ya, nah, bagaimana caranya agar anak-anak tenang saat sholat? Di masjid dekat rumah kami anak-anaknya subhanallah berisik. Ya, tergantung usianya. Kalau usianya di bawah 7 tahun memang sulit untuk ditenangkan karena ini emang usia mereka. Usia mereka banyak bergerak, usia mereka bermain ya. Nah, oleh karenanya supaya anak itu bisa tenang, maka ini harus melibatkan orang tua masing-masing anak ya.
Jadi harus harus di itu dulu ya, masing-masing orang tua harus harus diajak kumpul dulu, harus dijelaskan apabila Bapak Ibu ingin membawa anak Bapak Ibu ke masjid, tolong Bapak anaknya diajarkan adab ke masjid ya. Dan juga boleh kita ingatkan anak-anak tersebut dengan cara yang baik ya, dan juga sampai dengan cara yang tegas ya, kita 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 ajarkan kepada mereka ini adalah masjid nak, ketika sholat ya nggak boleh bercanda, nggak boleh bermain, nggak boleh teriak-teriak ya. Jadi saya juga sama, juga sering ya mengingatkan anak-anak di komplek rumah, ada di antara mereka yang bercanda, dan kalau saya pribadi akan melakukan pendekatan yang berbeda apabila yang bercanda itu anak masih TK, masih kecil. Ya, kalau masih TK, masih kecil, maka kita akan melakukan pendekatan yang jauh lebih ramah ya. Jadi kita panggil dia, kita ajak duduk, kita tanya namanya siapa, apa kamu umurnya berapa, kamu tahu nggak kalau sholat tuh nggak boleh bicara, nggak boleh bercanda, kita ngomong dengan serius ya. Insya Allah mereka mau dengerin. Kalau mereka udah di atas 7 tahun, apalagi udah 10 tahun masih bercanda, maka kita harus lebih tegas lagi. Kita boleh menunjukkan sikap yang tegas. Kita tanya, apa kamu udah apa namanya eh, apa kelas berapa? Aku udah kelas 4 om. Kamu udah kelas 4 masa kok sholatnya seperti itu? Masih bercanda, masih bermain-main. Kenapa? Karena usia kalau apalagi udah 10 tahun ke atas, itu usia mereka sudah boleh diancam dan ditakut-takuti. Tapi jangan anak-anak masih usia dini, apalagi di bawah 7 tahun. Jangan melakukan pendekatan dengan ancaman. Ya, tapi kalau udah 10 tahun ke atas, mereka masih sholat yang nggak benar, boleh kita melakukan pendekatan dengan cara yang lebih tegas, dengan ancaman ya. Cuman jangan jangan dibentak-bentak, apalagi dipukulin ya, ini anaknya orang juga. Pun anak-anak kita pun juga tidak sepatutnya kita melakukan hal yang seperti ini. Ya. Nah, jadi dalam hal ini ya kita harus bekerja sama antara orang tua, jamaah masjid, takmir, ya, dan juga kita harus mengingatkan mereka. Ketika mereka bercanda nggak boleh dibiarkan, nggak boleh didiamkan. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan. Hatta itu terhadap anak-anak. Ya, karena ketika mereka bikin ribut, berisik, apalagi ketika ibadah, ketika sholat, maka itu termasuk kemungkaran yang nggak boleh didiamkan. Harus diluruskan dan diajarkan, tapi tentunya dengan cara yang baik. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Ya, barakallahu fikum jami'an. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.